Oke, selamat sore guys, dan ketemu lagi di sini di channel Indra Bendi bersama saya Indra. Dan inilah dia Toyota Kijang Innova E manual tahun 2014. Check this out. Untuk unitnya tuh ada di showroom Bendi 21 Bintaro. Nah, itu lambangnya tuh, yang terletak di Bintaro Jaya 17 Tangsel ya, tepatnya di depan Carrefour yang sedang dibangun seperti ini. Oke, mari kita mulai reviewnya. Ya, kalau dulu tuh Innova E standar banget ya image-nya. Cuman kalau untuk yang tipe facelift kayak gini, dia lebih lengkap ya. Buat lampu sih sama, dia masih pakai reflektor halogen. Lalu grillnya model besar seperti ini. Nah, di sini dia nggak pakai chrome, hanya warna silver aja. Dan di bawah dia nggak ada fog lamp. Tapi sudah ada bumper guard, sini warna hitam dan warna silver. Ya, bahkan pada bagian pelek pun sama ya. Dia pakai pelek itu ring 15. Model sama dengan yang tipe G-nya, dengan profil 205 65 ring 15. Rem sudah cakram. Dan kemudian untuk bagian spion sudah pakai chrome, bagus ya. Ada sennya, LED. Ada antena yang masih pakai manual. Talang air, dan perbedaannya pada bagian handle pintu, dia masih warna hitam. Sedangkan kalau tipe G sudah warna body. Lalu sini dia ada door guard atau list body sampai ke belakang. Untuk rem belakang dia masih pakai rem tromol. Ya, ini adalah bentuk belakang dari Toyota Kijang Innova E manual tahun 2014. Ya, di sini ada spoiler, lampu rem tambahan, kaca nggak ada heaternya, ada wiper belakang. Di sini ada list chrome. Untuk lampu sama ya, sama tipe G, dia masih pakai bohlam dan pakai reflektor. Nah, di sini ada handle bagasi, dan ini ada ini ya, list bagasi, dan sini ada reflektor. Di bawah ini ada bumper guard, dan di bawah lagi ada reflektor tanpa sensor mundur. Ya, buat bagasi dia begini nih. Untuk lipatannya formasi 50-50, dan sini ada penyimpanan untuk dongkrak dan macam-macam toolkit. Bagasi sih luas ya, walaupun nggak dilipat ya. Dan ini adalah kondisi dilipat, dan yang lipatnya ke atas kayak gini nih, jadi lebih luas lagi. Mesinnya 2000 cc VVT-i yang terkenal tangguh dan awet. Ya, sekarang mari kita coba cek interiornya. Let's go. Ya, ini kuncinya. Ini sudah remote ya. Mari kita nyalakan. Ini adalah bentuk interior atau dashboard dari Toyota Kijang Innova E manual tahun 2014. Untuk bahan atau material dari dashboardnya, dia masih pakai hard plastik yang memang bagus ya, awet dan durable.
Dan untuk bahan trim sama, dia masih pakai plastik, tapi di sini sudah ada fabriknya, bagus sih. Lalu untuk joknya dia bahannya seperti ini, dia bahan fabrik dengan motif two tone ya. Ini ada warna muda dan warna tuanya nih, bagus sih. Kemudian untuk kepraktisan, dia situ ada cup holder dan penyimpanan. Di sini ada laci yang sedang besar sih, dan di bawah ada laci lagi yang lebih besar lagi. Di sini ada asbak, dan di bawah ini ada penyimpanan kecil-kecil. Lalu pada konsol box ini juga ada penyimpanan yang cukup dalam, bagus. Lalu pada bagian bawah nih, pada bagian trim supir, dia juga ada penyimpanan dan cup holder. Oke sih. Lalu pada bagian trim sudah ada speaker depan di bagian pintu ya. Lalu ada jam digital, head unit, double din. Ini bisa ditukar dengan monitor. AC, lampu hazard, ini sirkulasi AC, arah hembusan, ini hembusan anginnya, kecepatannya, dan ini untuk suhu atau temperaturnya. Dan sini ada untuk aux ya, dan sini juga ada untuk lighter dan power outlet. Dan ini transmisi 5 percepatan manual yang sudah terkenal tangguh dan awet, serta rem tangan masih pakai manual seperti ini. Di sini ada pengaturan 4 power window. Untuk bagian supir sudah auto turun dan naik. Kemudian di sini ada untuk central lock dan window lock. Ya, di sini ada electric mirror serta ada untuk alarm. Pengaturan wiper belakang dan depan serta ada intermittent tanpa timer. Lalu di sini juga ada untuk lampu depan tanpa fog lamp. Ada dual airbag, satu di bagian supir dan satu ada di bagian penumpang seperti ini. Ya, lalu pada bagian seat dia bisa tilt steering seperti ini, tapi nggak bisa teleskopik. Ya, lalu pada bagian hand grip dia ada banyak nih sampai ke belakang lengkap hand gripnya. Cuman modelnya model fix ya. Tapi untuk driver nggak ada di kosong seperti ini. Dan sini ada sun visor dengan kaca tanpa lampu. Di sini ada spion dengan dimmer manual. Dan juga ada di sini ada spion tanpa kaca tapi ada cup holder ya. Jok sopir dia bisa reclining dan sliding, tapi dia nggak bisa naik turun. Dan sini ada untuk bensin dan kap depan. Ini adalah suasana di jok tengah dari Toyota Kijang Innova e-manual tahun 2014. Yang ini adalah posisi saya mengemudi. Tinggi saya adalah 185 cm dan bagian belakangnya sih masih lega sih, masih oke. Buat material sama ya, dia masih pakai bahan plastik pada bagian trim, dan sini ada fabriknya bagus ya. Dan di bawah dia ada penyimpanan dan cup holder, sini ngumpet. Speaker, dan sini kosong, nggak ada penyimpanan ya, sini juga kosong. Lalu pada bagian trim sini juga ada cup holder dan penyimpanan, serta ada speaker. Nah, untuk tipe yang facelift, dia sudah ada AC double seperti ini. Nah, ini ada untuk setelan AC-nya, lampu baca, dan ini AC double-nya. Dia AC per kepala ya, jadi dia setiap row dia ada AC-nya seperti ini. Oke nih. Ya, pada bagian depan, dia bisa diatur nih seatbelt-nya, naik turun, adjustable. Untuk row kedua, dia seatbelt-nya ada 3 titik, ada 2 nih. Untuk kanan kiri, tapi untuk bagian tengah seperti ini, dia masih pakai yang seperti ini. Dia pakai 2 titik. Ya, sekarang kita berada di jok paling belakang dari Innova ya. Nah, untuk row kedua dia bisa di maju mundurin, bisa sliding, jadi ini bisa lebih luas lagi. Lalu untuk legroomnya sih masih oke, masih luas. Dan sini kita dapat ada seat belt 3 titik untuk di pinggir ya. Dan sini ada penyimpanan nih, dalam juga. Dan di sini juga ada 2 cup holder dan penyimpanan. Oke sih. Lalu di sini ada headrest yang proper nih, bagus, bisa di setel seperti ini, naik turun ya. Dan untuk jok tengah pun juga sama, dia dapat headrest yang seperti ini, bisa di setel juga naik turun. Oke nih. Terus pada row ketiga dapat lagi nih AC double bagian belakang, lampu baca dan
Sini ada AC lagi. Dan AC-nya dingin banget sih. Ya, jadi Innova tipe ini adalah sebuah pilihan yang menarik ya. Jadi kalau Anda mencari sebuah Innova G manual, tapi memang harganya agak mahal, maka Innova ini cukup menjadi pilihan yang boleh dipertimbangkan. Dengan spek yang sama, tapi hanya ada perubahan kecil pada bagian-bagian optional, tapi dengan harga yang jauh lebih murah, makanya adalah pilihan yang menarik untuk Anda mencari mobil keluarga yang bertenaga, muat banyak, dan nyaman. Oke, demikianlah review singkat saya mengenai Toyota Kijang Innova e-manual tahun 2014. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!